Sekali lagi ya Allah, kita berlindung sama Allah yuk dari ilmu-ilmu yang kelihatannya baik, padahal gak berkah. Mendingan sedikit ilmu, tapi Allah berkahi dibanding banyak ilmu, tapi gak Allah berkahi. Karena yang sedikit itu akan jadi akhlak, akhlak itu jadi adab, dan adab itu akan mengundang ilmu-ilmu lainnya dari Allah, ilmu-ilmu manfaat lainnya. Dan dia malah bisa ngeliat lubang dirinya dibanding ngeliat lubang orang lain, gak nyala-nyalain orang. Nah, terkait dengan masalah Nabi Musa, ini Masya Allah cerita favorit di kelas PPA tentang Nabi Musa. Karena pertama adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa. Yang kedua, ini adalah menggambar apa Allah mau ngasih kunci pertolongan Allah yang luar biasa dari kisahnya Nabi Musa. Banyak aspek yang bisa dibahas, tapi saya akan bahas mungkin dua saja. Satu, bagaimana mengundang pertolongan Allah. Yang kedua, cara lulus dari masalah yang kita hadapin masing-masing gimana. Teman-teman semua, gini kawan-kawan. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Musa disuruh ngingetin siapa? Firaun. Sedangkan menggambarkan Nabi Musa itu kayak gimana? Orang yang kayak gimana? Berbicaranya agak kurang lancar. Super duper sangat minus. Ngomongnya nggak lancar, apalagi miskin. Terus apalagi punya hutang budi besar sama Firaunnya sendiri. Ya, diangkat anak. Terus pernah bunuh orang, itu yang paling parah. Pernah bunuh orang, akhirnya jadi buronan, hidupnya nggak jelas dan lain-lain. Itu super duper minim banget. Sedangkan yang mau dikalahin, kondisinya gimana? Kebalikannya, super duper sangat super. Kalau tadi super duper minim, ini super duper sangat super. Lihat, yang karakternya Firaun gimana? Satu-satunya orang yang berani ngaku dirinya Tuhan. Kekerajaannya dia menurut National Geographic itu 2/3 bumi. Jangan bayangin 2/3 bumi, kebanyakan deh. Punya Freeport aja kayaknya luar biasa kita. Apalagi seumur hidupnya nggak pernah sakit. Apalagi dia bisa menetapkan siapa yang mati, siapa yang hidup. Artinya orangnya super power banget nih. Sedangkan yang Nabi Musa luar biasa minim. Nah sekarang gini, kita masing-masing yang dengerin kajian ini pasti punya masalah dong. Apapun masalahnya, tantangan dan lain-lain. Pertanyaan saya, lebih mending mana? Nyelesain masalah Anda atau dikejar-kejar mau dibunuh sama Firaun? Milih mana? Lebih berat mana? Ngalahin Firaun atau bayar utang gitu deh. Bayar utang aja. Bayar utang aja. Artinya masalah yang segede itu aja Allah tolong, apalagi cuma masalah kita. Asalkan syaratnya dipenuhi. Kan kalau kita mau dapat hadiah kan kirim tutup botol kan gitu ya. Ya tutup botolnya dikirim, syaratnya dipenuhi. Nah syaratnya apa? Sekarang gini. Bayangin Nabi Musa posisinya di bawah, Firaun di atas. Nabi Musa, kalau teman-teman jadi Nabi Musa, disuruh ngalahin Firaun yang model orangnya kayak tadi, kira-kira mau nanya apa yang nyuruh? Musa ingetin Firaun dia udah kelewat batas. Kira-kira mau nanya apa? Caranya gimana ya? Gimana caranya gitu kan? Nah, gimana caranya ya Allah kan gitu ya. Sama dong kayak masalah kita hari ini. Ya Allah gimana caranya ngalahin ini? Gimana caranya nyelesain masalahnya? Gimana caranya? Betul nggak? Ya. Nah, sekarang ini kuncinya. Allah akan nolong Nabi Musa sangat mudah nggak? Allah ngalahin Firaun sangat mudah nggak? Mudah. Allah nyelesain masalah kita sangat mudah nggak? Mudah. Pertanyaan adalah apa yang membuat Allah mau nolong kita? Sehingga kejadiannya kayak Nabi Musa. Nah sekarang begini, Itu dia. saya doain antum semua jadi orang multi triliuner semua yang di sini. Amin. Dermawan. Amin. Ini butuh sama antum. Mas Rifki, tolong dong kasih saya 2M. Saya nggak minjem, kasih 2M. Berat nggak kira-kira? Iya. Kan Multi triliuner loh. Berat nggak? Enggak. Enggak enteng. Tapi mau nanya apa? Kenapa saya harus ngasih? Buat apa? Ya nih. Buat apa? Terus saya jawab begini. Saya udah bosen hidup miskin. Saya pengen dipandang sama orang. Saya pengen beli mobil 7 tingkat. Biar pas mobil saya lewat, orang-orang tuh pada kagum lihat saya. Dikasih nggak kira-kira duitnya? Enggak. Enggak. Tapi saya minta nih yang kedua. Ane minta dong 100M bang. Kira-kira berat nggak 100M? Enggak. Enteng. Tapi mau nanya apa ke saya? Untuk apa? Buat apa? Terus saya jawab sekarang gini. Doain ya. Saya minta amin juga nih dari semuanya. Ini impian saya. Saya pengen punya kampung tauhid Indonesia.
Dimana dari situ lahir jadi think tank peradaban umat di situ. Lahirlah Salahuddin Al-Indonesia dari situ. Ada rumah sakit infak gratis di situ. Ada travel haji umroh di situ. Anda pengen punya travel haji umroh yang settle, bukan pengen dapat uang dari situ. Anda pengen semua keluarga besar aneh, bukan keluarga inti ya, keluarga besar PPA, orang-orang baik, merebut masjid, udah kasih tiket satu-satu. Pergi deh. Haji satu-satu. Antum juga Anda kasih rumah satu-satu. Dikasih nggak kira-kira kalau Anda niat gitu, Pak? Dikasih. Malah lebih. Malah lebih. Pertanyaannya, kenapa minta sedikit malah nggak dikasih? Minta gede malah dikasih. Cara mintanya mungkin. Alasan. Kenapa yang pertama nggak dikasih? Karena niatnya buat diri sendiri. Kenapa yang kedua dikasih? Karena niatnya buat dengan orang banyak orang. Oh, ternyata niat itu terbagi 3. Niat luas, standar, sempit. Sedangkan pertolongan Allah adanya di niat mana? Luas. Allah tuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya semuanya. Gak ada yang kelihatan gede permintaan kita di hadapan Allah. Pertanyaan adalah, apa yang bikin Allah mau ngomong kun sama kita? Jangan-jangan Allah belum kunin kita, belum ngabulin keinginan kita, belum bantuin kita, belum nolongin masalah kita. Karena apa? Niat kita tadi masih sempit. Saya pengen sukses. Hanya untuk apa? Dilihat sebagai orang sukses. Ada orang yang belum punya keturunan. Di kelas kita banyak kayak gitu. Niatnya ternyata apa? Malu dibilang sama keluarganya mandul. Niatnya sempit kan? Padahal niat luas harusnya gimana? Ya Allah, karunialah hamba seorang keturunan sebagai generasi penerus dakwahku ya Allah. Luas gak? Itu doanya siapa? Nabi Zakaria. Belum punya anak sampai tua, doanya luas. Dikasih sama Allah. Jadi, kunci pertolongan Allah yang paling utama adalah, coba tanya, apa yang bikin Allah jatuh cinta sama kita? Niatan kita apa? Niatan kita yang pengen kita nih, luas, standar, apa sempit? Saya pengen umroh ya Allah, luas, standar, apa sempit? Pengen umroh. Standar. Semua orang pengen umroh. Tapi kalau luas gimana? Pengen ngajak siapa gitu. Ya Allah, mampukan saya ya Allah, ngajak orang tua saya bisa sujud depan Ka'bah ya Allah. Dan itu banyak mahasiswa yang akhirnya bisa berangkatin orang tuanya ke sana. Niatnya. Itu kunci dari kalau mau dikasih kun sama Allah tuh. Nah, antara Nabi Musa dan Firaun, antara Nabi Zakaria dan sama itu sama, semuanya sama. Itu yang pertama. Masih ada waktu nggak nih? Masih. Yang kedua, setelah niatnya diluasin, luluslah di 3 segitiga emas iman. Segitiga emas iman. Iman tuh di mana? Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Pertanyaan aneh, kan Nabi Musa di pinggir laut nih. Coba deh rasain deh. Ada sampai kemarin ke Ancol, di pinggir laut aneh begini. Kayak Titanic gitu. Ngerasain kalau belakang aneh itu Fir'aun, aneh mau ngapain di pinggir laut? Kira-kira mau ngapain kalau kita jadi Fir'aun? Jadi Nabi Musa. Pasrah kayaknya. Nyemplung akhirnya. Tapi Nabi Musa nggak nyemplung. Nabi Musa masih stay di situ. Dan dengan ketika Fir'aun udah kelihatan, dia malah ngomong apa? Dia ngerti masalah bukan untuk diselesaikan. Ini nyambung sama kajian sebelumnya. Tapi untuk dibaca pesan cintanya. Nabi Musa paham ini masalah utamanya bukan Laut Merah. Masalah utamanya bukan Fir'aun. Dan biasa kita gitu tuh. Ketika ada keinginan di ujung sana, ada hambatan, obstacle sama ancaman. Contoh, mau umroh, hambatannya apa? Gak punya duit. Ancamannya apa? Debt collector. Pengen nikah, hambatannya apa? Gak ada jodohnya. Ancamannya apa? Tetangga pada ngomongin umur kan gitu. Selalu udah kayak gitu. Tapi lihat, ujian sesungguhnya bukan Laut Merahnya, bukan gak ada jodohnya, bukan gak ada duitnya. Dan ancamannya bukan Fir'aun, bukan debt collector, bukan umur. Tapi ternyata ini ujian apa? Ujian keimanan. Nabi Musa ngerti itu. Gak mungkin Allah mau nyuruh saya ke pinggir laut hanya untuk dibinasakan. Maka Nabi Musa ngomong apa? Ya Allah, hamba, I believe in you. Hamba percaya padamu ya Allah. Engkau hanya pengen nguji iman saya ya Allah di pinggir laut ini. Sama, sekali lagi kena masalah nih, bilang gitu. Ya Allah, engkau hanya pengen lihat nguji iman saya ya Allah ya. Maka ya Allah, hamba percaya padamu. Dan dia ngomong sama Bani Israel, ngomong apa? Qala kalla. Ada di Quran. Qala kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak usah takut, Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Itu jawaban iman apa jawaban solusi? Iman. Kalau jawaban solusi gimana? Gak usah takut, berenang aja. Itu solusi. Gak usah takut, lawan aja Fir'aun. Itu solusi. Tapi kalau gak usah takut, Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Ini iman, jawaban apa? Iman kan? Iman. Nah itu, Nabi Musa lulus ujian iman yang pertama, ujian hatinya.
Ciri hatinya lulus ketika ngadepin ujian apa? Ketika ngadepin masalah. Tenang. Yang tadi kajian sebelumnya kita bahas. Tenang. Oke, di hatinya tenang. Ujian kedua, lisannya dapet. Kan segitiga emas tuh gitu. Hati, lisan, perbuatan. Iya enggak? Hatinya udah centrang nih. Checklist. Lulus. Sekarang lisannya lulus nggak? Ternyata ngeluarin kalimat yang bagus. Gak usah takut, Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Lulus lisannya. Dan ujian ketiga, ujian amal. Itu apa? Ketika anginnya udah dikasih sama Allah. Itu apa? Pukulkan tongkatmu. Ujian terakhir. Antum kalau tiba-tiba ada suara lagi pegang tongkat di pinggir laut Ancol, pukulin tongkat ke laut, kira-kira mau ngomong apa? Hubungannya apaan ya Allah tongkat sama laut kan gitu kan? Kalau perintahnya masih pukulkan tongkatmu ke kepalanya Firaun, ini masih logik. Ini ke laut. Itulah ujian iman di sektor amal. Mau gak kamu tetap melangkah walaupun itu kayaknya apa nggak ada hubungannya. Dan Nabi Musa mukulin, tak, dan apa yang kejadian? Lautnya dibelah. Lolos segitiga imannya. Hatinya lolos, lisannya lolos, perbuatannya lolos. Jadi gimana apa yang harus kita lakukan kalau ngadepin masalah? Ininya harus lolos. Ujian hati. Dengan cara apa? Beriman. Cek kajian sebelumnya, cara iman gimana? Nanti centrang, lulusnya adalah tenang. Lisannya harus lulus. Kadang kita diuji masalah, di sininya nggak lulus. Ngomong apa di sini? Aduh susah. Aduh nggak bisa saya. Aduh udah mentok. Ya udah, di sininya nggak lulus. Yang ketiga, walaupun nggak kelihatan jalan sama sekali di depan masalah Anda, depan laut kayak gitu, maka tetaplah bergerak. Itu menunjukkan kita beriman, yakin akan janji Allah walaupun nggak kelihatan. Jika tiga itu lolos, insya Allah lautnya dibelah. Anda dapat dengan izin Allah pertolongan Allah. Gitu. Ya. Jadi intinya tadi 3 poin tadi ya. Poin tadi. Bisa kita ambil dari Kisah Nabi Musa. Apa aja tuh ya? dari hati, Segitiga keimanan. segitiga keimanan dari hati, dari lisan, sama dari perbuatan. Ya betul. Kita harus membuktikan itu semua ya. Ya benar. Untuk bisa lolos. Nabi Musa aja yang masalah segitu besar, Allah bantu itu dengan keimanannya dari Nabi Musa ya. Gimana kita yang masalah cuma utang? Nggak mungkin seberat itu sih kayaknya. Iya makanya. Nah, Mas, langsung sambung ke pertanyaan dari netizen. Dijawabnya singkat aja. siap. Jauh singkat aja. Dari Faris B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya yang bisa dititipkan ke nanti. Apakah benar orang yang sedang diberi ujian sakit keras yang berkepanjangan, lalu akhirnya dia meninggal, itu dia sedang diberikan ujian untuk menghapus dosa-dosanya selama hidup. Tetapi selama dia sedang sakit keras tersebut, si orang yang sakit ini jadi terhalang dalam melakukan kewajiban beribadahnya. Mohon pencerahannya, Mas. Siap. Yang pertama. Oke, singkat saja. Bahwa ketika dikasih masalah sakit, apakah benar itu penghapus dosa? Insya Allah. Bahkan hanya kita jatuh aja, bahkan kalau kita kena batuk aja, kena demam aja, itu pun udah penghapus dosa. Semuanya dihitung. Dengan mudah-mudahan kita nyari ridho. Tapi kalau ngedumel, wallahualam dicatat apa enggak nih pahalanya, kan gitu. Yang pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan berikutnya ya, tadi apa satu lagi ujungnya? Oh jadi terhalang. Dia melakukan ibadah. Bukan terhalang, tapi Allah pengen memudahkan Anda bisa ibadah sambil tiduran. Ya, itu. Udah itu aja. Jadi apa? Kita Jawabannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya lupa ini. Yang kedua. Ya. Jadi kalau misalnya itu sakitnya itu jadi katanya kan jadi penghalang untuk melakukan kewajiban. Sebenarnya itu bukan menghalang, itu adalah Justru memudahkan. itu cara Allah untuk memudahkan kita beribadah bisa sambil tiduran gitu. Tuh, jadi walau alam karena dalam satu hadis ya tadi seperti Mas Randy bilang, sakit itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Jadi kalau misalkan sekarang tidak bisa melakukan ibadah dengan seperti biasa, itu yakinlah itu cara Allah untuk mempermudah penanya ini atau teman-teman yang mengalami itu. Iya benar. Untuk mempermudah ibadahnya. Dan sakit itu penggugur dosa untuk kita yang mengimani percaya gitu. Jadi jangan ngedumel. Nah itu yang pertama tadi. Jadi jangan ngedumel. Jadi dia jangan ngedumel ya. Ya kalau kita dikasih sakit tapi kita ngedumel ya walau alam itu dicatat sebagai penggugur dosa
kita atau tidak. Ya. Yang kedua nih Ustaz dari Resmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang yang soleh mendirikan sebuah perusahaan, namun memiliki karyawan-karyawan yang belum soleh? Bagaimana terkait keberkahan usahanya? Keberkahan usahanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang soleh bikin perusahaan itu bagus banget, dan saya yakin kalau beneran soleh bikin perusahaannya itu cuman topeng aja, padahal dia gunain perusahaannya buat dakwah. Maksudnya gimana? Dia bikin jadwal masuknya tuh jam duha, absennya absensi duha, pas pagi itu baca Quran dulu, terus setiap mau meeting itu ada baca sayat 2 ayat, dia pakai untuk ngegembleng karyawan-karyawan ya. Insya Allah kalau itu memang niatnya di begitu, insya Allah berkah. Walaupun yang lain masih berproses. Tapi kalau beliau nggak ada niatan sama gitu, sama sekali kayak gitu, nanti diminta pertanggungjawabannya tuh karyawan-karyawannya. Kenapa kamu punya otoritas, punya power nggak nyuruh karyawan kamu untuk sholat duha absennya? Misalkan, kenapa kamu nggak nyuruh dia ada apa namanya bayar zakat? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Akan dipertanggungjawabkan.